Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Permatasari, dosen tetap program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah penyuluhan pertanian. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS, yang mana 2 SKS dengan pertemuan tatap muka dan 1 SKS untuk praktikum. Metode pembelajaran mata kuliah penyuluhan pertanian antara lain 20% dengan menggunakan team based project, 25% dengan case method, penugasan 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Untuk LPS bisa diunduh di e-learning ocw.uns.ac.id. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali untuk proses pembelajaran dan 2 kali untuk UTS dan UAS. Dengan adanya mata kuliah penyuluhan pertanian, harapannya mahasiswa akan mampu mengerti mengenai penyuluhan pertanian, mampu menganalisis kebijakan dan kelembagaan penyuluhan pertanian, mampu menjelaskan filosofi dan prinsip penyuluhan pertanian, menjelaskan penerima manfaat penyuluhan, mengerti mengenai proses difusi dan inovasi penyuluhan pertanian, desentralisasi penyuluhan dan revitalisasi penyuluhan pertanian, serta memahami privatisasi penyuluhan pertanian. Adapun CPL untuk mata kuliah sesuai dengan PLO 2, yaitu menguasai pengetahuan dan teknologi bidang pertanian secara umum serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah pembangunan pertanian secara prosedural dan komprehensif. PLO 7 yaitu mampu menganalisis, mengelola, dan mengkomunikasikan inovasi di bidang pertanian kepada stakeholder dan mengembangkan sinergitas dalam rangka membangun pertanian yang komprehensif. Pada pertemuan ini, CPMK-nya antara lain 1. Menganalisis ragam penerima manfaat penyuluhan pertanian. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis penerima manfaat penyuluhan pertanian. Dan yang ketiga, memahami dan menganalisis karakteristik petani subsisten dan juga petani rasional. 3 komponen utama dalam mata kuliah ini antara lain delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery dalam bentuk penyampaian materi perkuliahan secara tatap muka. Interaction dalam mata kuliah ini berupa diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian untuk assessment yang saya lakukan dalam pertemuan hari ini adalah melalui keaktifan mahasiswa, penilaian sikap, dan juga pemberian tugas secara kelompok. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan 4 judul buku karya saya, yang mana ini buku berkolaborasi dengan penulis dari beberapa universitas. Antara lain buku tersebut berjudul Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian, Sistem Penyuluhan Pertanian, Proses Belajar dalam Penyuluhan, serta Kepemimpinan Penyuluhan. Di samping itu juga menggunakan referensi buku yang lain dilengkapi dengan beberapa artikel dan jurnal ilmiah yang mempunyai nilai kebaruan agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara terkini. Berikut adalah video perkuliahan mata kuliah penyuluhan pertanian pada pertemuan kelima mengenai penerima manfaat penyuluhan pertanian. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Terdengar bersemangat sekali ya teman-teman ini. Oke, selamat datang di mata kuliah penyuluhan pertanian ya. Kemarin kita sudah belajar banyak terkait materi falsafah dan juga prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Ayo, ada yang ingat gak materi yang kemarin? Ibu Putri mau nyepil dulu nih. Kira-kira falsafah dalam penyuluhan pertanian itu apa saja
penyuluhan pertanian itu kalau menurut Chelsea itu adalah helping people to help themselves. Jadi artinya penyuluh ini bisa membantu sasarannya untuk dapat membantu dirinya sendiri, jadi lebih mandiri. Oke, good. Ada lagi, jadi yang mau menyampaikan falsafah penyuluhan pertanian tadi Mbak Safira menyampaikan bahwa sebagai seorang penyuluh dalam penyuluhan pertanian itu ada falsafahnya adalah helping people to help themselves. Bagaimana seorang penyuluh bisa membantu petani supaya nantinya mereka juga bisa membantu dirinya sendiri. Dalam kegiatan penyuluhan harapannya adalah dengan adanya kegiatan ini maka petani akan bisa membantu dirinya sendiri. Berdasarkan apa? Informasi yang disampaikan oleh petani. Hari ini kita akan belajar terkait siapa saja sebenarnya penerima manfaat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi teman-teman, di dalam kegiatan penyuluhan pertanian ini yang diutamakan tidak hanya kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi saja, gitu kan? Jadi nggak cuma sebetulnya penyuluhnya punya kemampuan secara komunikasi, dia bisa menyampaikan, berbicara informasinya kepada petaninya, tapi kita juga harus menyesuaikan. Sebenarnya siapa saja sasaran dalam kegiatan penyuluhan pertanian itu? Kalau teman-teman pasti berpikiran kalau sasaran penyuluhan pertanian itu pasti siapa? Petani. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja. Jadi tidak hanya petaninya saja, tapi yang menjadi sasaran utama adalah petani dan keluarganya. Kemudian di situ ada siapa lagi? Ada pemerintah. Ada siapa lagi? Pelaku usaha. Siapa lagi? LSM, ya. Lembaga masyarakat itu juga bisa sebagai sasaran penyuluhan pertanian. Hari ini kita akan mempelajari itu. Jadi sebenarnya siapa saja sasaran dalam kegiatan penyuluhan pertanian supaya nantinya kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik sasarannya. Kemudian nantinya juga di dalam kegiatan penyuluhan ini kalau sesuai dengan karakteristik sasaran, sesuai dengan sasarannya itu bagaimana, maka harapannya nanti program ini akan tercapai. Contohnya, misalkan ketika kalian melakukan suatu kegiatan penyuluhan, programnya apa? Programnya misalkan tentang budidaya padi organik. Tapi kalian nggak tahu sasarannya yang paling bagus untuk program ini petani yang mana, ya kan? Dengan karakteristik yang seperti apa? Jangan sampai ternyata yang menjadi sasarannya adalah petani yang mana itu lahannya adalah lahan tegalan. Ya, jadi kan nggak cocok. Maka harus disesuaikan kan, bagaimana dengan karakteristik petani itu sendiri, dari karakteristik sosial ekonominya, pendidikannya, usia, kemudian juga kita akan lihat terkait bagaimana karakteristik dari sosial ekonomi petani ini, bahwasanya nanti saya juga akan menyampaikan, harapannya nanti teman-teman akan mengetahui bahwa petani itu terbagi menjadi petani subsisten dan juga komersial. Yuk, mari kita simak bersama ya. Sebagai pengantar tadi bahwa harapannya adalah setelah nanti teman-teman mempelajari ini, kita akan bisa tahu siapa sasaran dalam kegiatan penyuluhan. Bahwa yang pertama ada petani dan keluarganya, ya. Petani dan keluarganya ini menjadi sasaran utama dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Karena ketika kita bisa tahu bahwa petani ini adalah menjadi, harapannya dia menjadi subjek. Berarti apa artinya subjek? Dia menjadi pelaku utama. Jangan dijadikan sebagai objek. Kalau dijadikan sebagai objek, ya dia hanya ya dan iya, manut, ya kan? Ketika ada kepentingan, misalkan pemerintah melakukan suatu inovasi, suatu program, dia tidak bisa untuk menyampaikan apa-apa, hanya Pak, oke iya, karena apa? Bersifat outdoor. Ya, harapannya di sini kita bisa bagaimana supaya petani ini bergerak, bagaimana supaya petani ini bisa mengerjakan sebanyak-banyaknya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, prinsip penyuluhan pertanian itu adalah mengerjakan. Yang mana di dalam kegiatan penyuluhan ini harapannya adalah masyarakat itu mau bekerja, banyak melakukan suatu upaya sehingga di sininya nanti dia dapat berkarya lebih banyak lagi. Oke. Yang kedua, sasaran yang kedua adalah penentu kebijakan.
Di dalam penentu kebijakan ini kita tahu bahwa pemerintah itu punya banyak program-program, kemudian ada juga pemangku kepentingan yang lain yang kaitannya dengan program ataupun suatu hal yang menjadi pokok yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah penyuluh dan stakeholder yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam tadi disampaikan pelaku utamanya adalah petani dan keluarganya, kemudian di situ ada penentu kebijakan, itu adalah aparat birokrasi pemerintah, kemudian di sini juga ada di mana aparat ini bisa sebagai suatu perencana, ya, perencana, pelaksana dan juga pengendali dalam kegiatan pembangunan. Kemudian ada pemangku kepentingan yang lain, ada LSM, kemudian ada artis, ya, ada budayawan. Kenapa kok harus ada artis di situ? Bisa sebagai, kenapa Bu artis itu sebagai sasaran juga dalam kegiatan penyuluhan pertanian? Kenapa? Untuk apa sih perannya kalau ada artis, ada budayawan kayak gitu? Karena biasanya itu yang menyebarluaskan sesuatu itu. Oke, ya karena artis itu kan dia lebih terkenal ya. Kalau di dalam media sosial followernya banyak gitu. Sekali dia bikin konten, maka sebenarnya akan lebih mudah menarik antusias dari masyarakat, terutama petani milenial untuk mau mengikuti. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ketika kita melihat bahwa kita sudah tahu sasaran utamanya adalah petani dan keluarganya, contohnya, kita akan memperhatikan bagaimana dari karakteristik penerima manfaat itu sendiri, ya. Jadi sebagai sasaran dalam kegiatan penyuluhan, mereka mempunyai karakteristik masing-masing yang tentunya berbeda, sehingga sebagai seorang penyuluh pertanian yang baik, kita harus mengetahui karakteristik sosial masyarakat itu, ya. Sebagai contoh, apakah kalau dilihat dari karakteristiknya, kita harus memperhatikan apanya? Misalkan dari karakteristik pribadinya dulu, berarti dari usia. Semakin tua usia petani, maka dia biasanya akan semakin lambat atau semakin cepat untuk menerima suatu inovasi. Kenapa semakin lambat? Kenapa? Karena kok petani yang semakin tua itu dia akan semakin lambat untuk menerima inovasi. Apa Mas Rido? Mungkin petani yang saya itu sudah dewasa atau yang sudah tua itu merasa bahwa yang inovasi yang diterapkan itu sudah yang terbaik dan mau diinovasi lagi kurang optimal gitu. Oke, jadi merasa bahwa petani yang sudah usia itu biasanya mereka punya pengalaman ya, punya pengalaman lebih sehingga nggak mudah untuk menerima sesuatu yang baru, ya kan? Karena udahlah, maksudnya saya sudah punya pengalaman ya begini terus-terusan sehingga akhirnya dia tidak mau untuk mencoba sesuatu hal yang baru, takut, ya kan? Takut untuk mengalami kegagalan. Beda halnya dengan petani yang masih muda. Kenapa kok petani muda itu Mauser juga mengatakan bahwa petani muda itu dia akan lebih cepat menerima suatu inovasi. Kenapa? Rasa ingin tahunya masih tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Oke, apa lagi? Apa Mbak? Mbak siapa? Mbak Linda. Mungkin lebih terbuka terkait teknologi dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Oke, anak muda itu lebih terbuka, lebih mengikuti perkembangan zaman. Iya, benar banget. Ya kan? Mereka lebih terbuka. Dalam artian ketika ada sesuatu yang baru, dia lebih mudah untuk tertarik. Apalagi ditunjang dengan punya duit, ya kan? Punya modal gitu kan ya. Pasti udah langsung mau dia coba gitu kan. Mereka lebih suka sesuatu hal yang baru, ya itu memang karakteristik anak muda gitu. Berbeda dengan karakteristik yang usianya memang sudah sepuh gitu ya, udah tua. Apalagi petani kita. Kalau mereka sudah usia, ya biasanya mereka melakukan kegiatan pertaniannya itu monoton, ya kan, gitu-gitu aja. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana karakteristik ini sebagai contoh ya tadi faktor usia, kita tahu bahwa karakteristik sasaran petani kita itu seperti apa, maka kita akan menyesuaikan dengan metode yang akan kita gunakan dalam penyampaian informasi itu, ya kan? Kalau anak muda, mereka bisa nih disisipi dengan penggunaan media sosial, ya kan?
kita bisa kirim materi-materinya didukung dengan kirim YouTube bisa seperti itu. Tapi kalau orang tua nggak bisa. Kenapa? Karena mereka lebih suka dengan pendekatan secara personal, ya kan? Dengan ngobrol secara langsung, dengan diskusi. Ya memang di dalam kegiatan penyuluhan itu butuh proses waktu yang cukup lama untuk kita bisa menyadarkan, untuk mereka bisa mau berubah gitu ya. Butuh proses yang lama. Kenapa dikatakan penyuluhan itu sebagai suatu proses yang cukup lama untuk mengubah perilaku sasaran? Kenapa? Karena memang untuk menyadarkan sesuatu itu ada tahapan-tahapannya, ya kan? Ada tahapan-tahapannya. Ketika mereka sudah berubah, dia tidak akan cepat untuk kembali ke keadaan semula. Tapi kalau kita melakukan suatu perubahan itu dengan mendadak, dengan paksaan, dengan hadiah gitu ya, mereka cepat berubah, mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi setelah tidak ada hadiah, tidak ada hukuman, ya, dia akan kembali lagi ke kebiasaan lamanya. Ya ini yang biasa terjadi seperti itu. Jadi kita harus lihat bagaimana karakteristik petani kita, gitu ya. Karakteristik petani. Karakteristik petani ini bisa dilihat dari jenis kelaminnya, umur, suku, agama, gitu ya. Kemudian dari status sosial ekonomi petani. Ya, status sosial ekonomi petani ini bisa dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka dia akan semakin mudah untuk menerima suatu inovasi. Kemudian di sini juga kita lihat yang paling penting yang akan kita sampaikan di pokok hari ini adalah terkait moral ekonomi petani. Moral ekonomi petani. Ada petani subsisten dan juga ada petani komersial. Ada yang pernah dengar dua kata ini? Petani subsisten, petani komersial? Oke, pernah. Kita akan lihat dulu apa yang bisa teman-teman gambarkan dengan adanya, kalau tadi Bu Putri bilang moral ekonomi petani subsisten. Berarti petani ini seperti apa? Pernah dengar? Tadi ada yang pernah belum pernah dengar? Oke. Apa Mbak? Ada yang bisa menyampaikan? Oh, Mbak Linda, oke. Untuk petani subsisten itu petani yang melakukan pekerjaannya untuk dinikmati sendiri, tidak untuk dijual. Tapi kalau misal komersil itu hasil pertaniannya digunakan untuk dijual dan juga diproses seperti itu. Oke, good. Jadi kalau dilihat perbedaannya dari petani subsisten sama petani komersial, tadi sampai kalau Mbak Dinda, kalau petani subsisten itu hasil panennya dipakai sendiri, kebanyakan untuk dikonsumsi sendiri. Kenapa? Karena dia ketika panen itu untuk tabungan, dia nanti ibaratnya dia butuh makanan pokok sehari-hari, dia tidak perlu membeli. Tapi kalau di petani komersial dia sudah memikirkan keuntungan, ya kan? Memikirkan keuntungan, wah ini mending kalau harga jualnya tinggi, biasanya malah lebih baik dijual. Oke, kita lihat di sini bahwa moral ekonomi petani subsisten itu adalah satu, dia lebih mengutamakan selamat. Yang penting selamat, ya, lebih mengutamakan selamat. Sehingga di sini ketika ada suatu inovasi yang ditawarkan, dia tidak cepat untuk mau mengikuti inovasi itu. Yang kedua, apa yang kedua? Tidak menyukai pasar. Jadi di sini bahwa usaha tani subsisten ini tidak menyukai komoditas yang menjadi permintaan. Karena apa? Karena pasar itu dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai ketidakpastian. Ya, di sini menganggapnya adalah pasar itu tidak mempunyai kepastian karena ada harga tinggi, harga rendah, ya kan? Dia tidak mempunyai kepastian. Jadi kalau di petani subsisten dia tidak suka dengan pasar. Karena di sini dia tidak suka dengan komoditas-komoditas yang memang itu tidak ada kepastian harga. Kalau petani padi ya biasanya nanamnya tetap aja padi dan padi, ya kan? Mau dikasih masukan untuk budidaya yang lain atau dengan teknik yang lain, itu malah nanti juga tidak cepat mau berubah. Karena apa? Ingin mengutamakan tadi yang pertama, selamat. Kemudian yang ketiga, ciri petani subsisten itu di sini ada hubungan patron klien. Hubungan patron klien ini diibaratkan seperti hubungan bapak dengan anak. Kenapa dikatakan hubungan bapak dengan anak? Contohnya, misalkan saya sebagai pemilik
lahan, saya akan menjaga bagaimana supaya buruh tani saya ini tetap bekerja di tempat saya. Di sini hubungannya adalah hubungan saling melindungi, saling toleransi. Sebagai dalam hubungan patron klien, biasanya kan juga orang, apalagi orang desa ya, sebagai pemilik lahan juga merasa kasihan gitu ya. Kok ya cuma dapatnya segitu. Akhirnya biasanya nanti dapat subsidi, dapat bantuan. Ini nanti buat bantuan untuk beli pupuk, bantuan untuk nanti peluku, bantuan untuk nanti disokong. Ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu sokong, disokong, ya, disokong, dibantu untuk memenuhi kebutuhan dalam sarana produksi pertanian. Nah ini hubungannya adalah hubungan patron klien, ada hubungan saling membantu di situ. Beda halnya dengan, ini kalau dikatakan adalah beda halnya dengan petani yang komersial. Apa itu petani komersial? Petani yang dia lebih mengutamakan keuntungan. Ada sesuatu yang baru dan itu dirasakan menguntungkan, dia mulai tertarik. Wah, apalagi ada testimoni ya yang sudah pernah melakukan kayak gitu kan, kemudian menyampaikannya, dia akan cepat untuk tertarik dan mau untuk berubah. Kenapa? Karena di sini dia ingin memulai sesuatu itu juga mendapatkan keuntungan yang besar. Dia tidak takut dengan adanya kegagalan. Oke, kita lihat ciri-ciri petani rasional. Yang pertama, dia menyukai perubahan. Yang kedua, dia sangat memerlukan pasar. Jadi beda dengan yang petani subsisten, di mana dia tidak menyukai produk yang diminta oleh pasar. Tapi kalau di petani rasional, dia menyukai suatu produk yang memang itu diminati oleh pasar. Petani sebagai juru tani bahwa mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung dalam kegiatan penyuluhan. Yang pertama, mereka akan memperhatikan gejala-gejala alam, ya, ingin tahu mengapa tentang banyak hal. Jadi sebenarnya petani itu juga rasa ingin tahunya tinggi. Dia ingin tahu tentang banyak hal. Maka di sini penyuluhan pertanian itu bertujuan untuk bagaimana bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan petani dengan semaksimal mungkin. Jadi tugas penyuluh itu tidak hanya sebagai penyampai informasi saja, tapi juga dia mempunyai tugas sebagai fasilitator, apalagi motivator, apalagi katalisator, apalagi konsultan, apalagi sebagai penasehat, advisator. Ya, tugas penyuluh itu banyak. Jadi dia harus memotivasi petaninya, ya kan, menyampaikan informasinya, mendampingi, mendorong, memberikan nasihat, memberikan masukan. Karena pada dasarnya juga petani itu sebenarnya pengen tahu tentang banyak hal, pengen belajar. Tapi memang di dalamnya butuh dorongan dari penyuluh untuk bisa melakukan atau menerima inovasi-inovasi yang disampaikan. Gitu ya teman-teman. Jadi materi hari ini adalah dengan kita belajar sasaran penyuluhan pertanian, maka teman-teman harapannya bisa mengetahui siapa saja sasaran dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian bagaimana karakteristik dari petani itu sendiri. Karakteristiknya tadi dilihat dari karakteristik secara personal, ya kan? Kemudian karakteristik secara sosial ekonominya, kemudian karakteristik dari moral ekonomi. Yang mana tadi moral ekonomi petaninya itu ada dua, ada petani subsisten dan juga petani komersial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik teman-teman, ini ada sebuah video. Harapannya dengan adanya tampilan video ini bisa memberikan contoh bagi teman-teman. Salah satu contoh petani rasional yang mengusahakan budidaya secara bersama. Beliau menyebutnya dengan sapantik. Sapantik itu kombinasi antara apa ya? Sapantik ini kombinasi antara sayur, padi, ikan dan juga itik. Ya, harapannya ketika teman-teman nanti melihat bisa mengetahui bahwa ada seorang petani rasional yang mana
beliau sangat adaptif terhadap adanya suatu inovasi untuk meningkatkan pendapatannya. Mari kita saksikan bersama. Silahkan nanti teman-teman untuk memilih satu kelompok tani dan melakukan wawancara dengan kelompok tani tersebut kira-kira terkait dengan kegiatan penyuluhan yang sudah pernah diikuti. Kemudian nanti teman-teman identifikasi tentang sasaran dalam program penyuluhan itu sendiri. Sasarannya tadi berarti kalian akan identifikasi dulu petaninya, ya kan? Terkait namanya, jenis usahanya, luas lahannya, kemudian jenis produknya itu apa saja, kayak gitu. Kemudian habis itu kita analisis dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Kemudian dianalisis karakteristik moral ekonomi petaninya. Apakah dia termasuk petani subsisten atau dia termasuk petani rasional atau komersial. Pilih salah satu saja kelompok taninya, silahkan dianalisis terkait karakteristik dari sasaran penyuluhan itu sendiri. Gitu ya. Tugasnya ini dikumpulkan dalam bentuk Word, narasi ditulis dalam bentuk Word, minimalnya 3 halaman, maksimalnya nggak ada, hanya minimalnya ada 3 halaman, dikumpulkan selama kurang lebih 1 minggu dari sekarang. Berarti kalau ini hari Kamis, berarti kalian akan mengumpulkan di Kamis depan, gitu ya. Oke, dari saya itu saja dulu terkait materi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk atensi dan juga perhatian teman-teman. Tetap semangat menjalankan proses pembelajaran dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, sampai berjumpa kembali di perkuliahan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian tadi perkuliahan penyuluhan pertanian. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Harapannya semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.